gitu ya, emang bisa disimpulkan bahwa jodoh itu misteri Allah, misteri ilahi. Rahasia Allah. Rahasia Allah. Nah, misalnya saya udah ketemu sama jodoh saya nikahkan. Ya. Waktu berjalan, saya merasa bertemu lagi dengan jodoh saya. Ya. Itu bagaimana Pak Ustadz? Nah, itu namanya kita laki-laki Allah berikan jatah 4 giga. 4 giga. Ya, 4 kuota orang. kita 4 giga. Ya, 4 giga. Sekarang baru terpakai 1 giga. Oke. Oh, gitu. Tersisa lagi kuota 3 giga. 3. Ya. Ternyata perjalanan hidup ketemu jodoh yang kedua. Jodoh kan rahasia Allah. Ketemu jodoh. Ya, boleh. Itulah yang disebut poligami. Iya. Ya, syaratnya poligami dalam Islam, ya sama pernikahan yang pertama. Kalau menurut syariat Islam. Kalau menurut Undang-Undang Pernikahan Republik Indonesia, beda syaratnya. Harus izin dari istri pertama. Dan percaya tidak akan ada istri pertama yang memberi izin. Iya. Kau minta izin, palu-palu dia kasih kau. Maka teman saya berkata, lebih baik minta maaf daripada minta izin. Iya, benar Pak Ustadz. Ya, enggak sah kalau undang-undang pernikahan di Indonesia. Ya. Anda boleh poligami, tetapi harus izin restu dari istri. Undang-undang pernikahan. Tapi kalau menurut syariat Islam, tidak harus minta izin kepada istri, hanya dianjurkan pemberitahuan. Kalau dirasa pemberitahuan itu ada mudaratnya, ada kacau rimba persilatan, boleh pun tidak diberitahukan. Kalau menurut syariat Islam ya, menurut syariat Islam. Iya. Jadi ketemu jodoh kedua, alhamdulillah. Tapi tidak semua 2 giga berarti. Ya, sudah 2 Giga kedua, giga ya. giga kedua, ya kan? Ya. Gimana cara minta izinnya sama istri pertama? Wah, saya tidak tahu juga itu sebab ya izinnya bu, saya mau kawin lagi. Itu yang repot ya. Iya. Oke. Ya, itu kalau undang-undang pernikahan. Ya, Tapi ya. kalau syariat tidak mesti Nggak harus izin. itu ya. Karena sepertinya tidak akan kita temukan perempuan yang mau mengizinkan suaminya menikah lagi. Ya. Kalau saya tidak khilaf, pegawai negeri terutama itu ASN, polisi, tentara itu sangat sulit. Salah satu kriterianya harus izin dari istri atau izin dari pimpinan atau ada sebab yang bisa dibenarkan menurut kesehatan. Misalnya diyakini istrinya tidak bakal bisa punya memiliki anak. keturunan, Ya. bisa anak, maka harus ada pembuktian. Tidak harus mengaku suami istri saya tidak bisa punya keturunan. Tidak, harus ada pernyataan resmi secara de facto tertulis dari dokter bahwa memang atau ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Itu lain urusan ya Pak Ustadz. Ya. Oke. Ini katanya Nadia mau nanya juga. Boleh nih Ustadz mau nanya. Masalah jodoh aja nih paling kenceng dia nih. Gimana? Bener nggak sih Ustadz kalau jodoh itu cerminan diri kita sendiri? Ya, kalau bicara yang tadi Quran laki-laki baik-baik tidak akan menikah kecuali dengan wanita yang baik, itu paling tidak itu cerminannya. Karena tentu saya mencari sesuai dengan jati diri saya, selera saya. Maka jodoh itu sudah betul sekali kalau dikatakan ya suami istri jodohmu itu ya cerminan dari diri kita. Nah, ternyata cuman hati-hati ketika mencari jodoh, pacaran itu bukan identik dengan ta'aruf. Kalau dalam Islam itu kan ta'aruf. Ta'aruf itu mengenal lebih dalam. Ya, caranya bukan dengan membawanya jalan ke sana kemari berbulan-bulan. Ya. Maka ada yang pacaran sampai 2-3 tahun tidak dinikahi. Kasihan ini perempuan. Ya. Bayangkan motor aja cicil 1 tahun sudah lunas. Ya. Ini dipacari 4 tahun tidak dinikahin. Sudah dibawa kiri kanan tidak dilunasin juga. Iya, benar. Padahal ada laki-laki yang kurang ajar. Dia bilang apa? Untung saya pacari kamu. Kau sudah dipacari mau lagi dinikahin. Maka percayalah adik-adik yang menyaksikan tayangan ini, terutama adik-adik perempuan, adik-adik gadis ya, jangan kalian menjerumuskan diri kalian pada pacaran. Apalagi zaman pacaran sudah nge-share di medsosnya foto-fotonya, mau manggil-manggil papi. Aduh. Iya mami, bepret. Iya. Pak Ustadz nggak gitu kan? Masih pacaran sudah panggil bapak, ibu, Iya. mami, papi. Ada Pak Ustadz begitu, ada. Beleng-beleng. Iya. Tapi nggak gitu ya Pak Ustadz. Iya. Nah, tapi Pak Ustadz kan tadi sempat bilang juga di belakang, bilang bahwa Pak Ustadz kita
kalau sama jodoh harus nyari nggak gitu? Emang rahasia Tuhan, rahasia Allah. Tapi kita harus nyari nggak? Harus. Tapi kita nggak boleh pacaran. Gimana dong kita mesti nyari? Caranya gimana? Ya, Iya. makanya cari prioritas yang 4 tadi ini. Ini cari. Saya misal ya, saya sudah masuk kategori wajib nikah. Karena ada juga yang haram menikah. Kenapa Ada. haram menikah? Iya, hukumnya haram. Siapa yang haram menikah? Mereka yang tidak punya keinginan. Tidak ada sama sekali keinginannya. Yang kedua, kalau dia laki-laki, itunya tidak mau nyala. Mesinnya tidak mau nyala. Itu haram dia menikah karena akan menyiksa pasangannya. Iya. Ya? Iya. Nah, yang wajib itu hukumnya wajib, bahkan Nabi katakan palaisa minni, bukan umatku. Dia sudah sebetulnya sudah mampu untuk menikah, sudah ada duit, mampu fisik. Lalu mampu fisik, mampu duit belum tentu wajib menikah. Yang menjadi wajib mampu fisik, mampu duit, kemudian dia selalu bersama perempuan dan tidak bisa menahan nafsunya. Nah, maka dia sudah wajib untuk menikah. Wajib dia menikah. Nah, ketika dia tidak menikah padahal sudah wajib, kata Nabi, kau bukan umatku. Nah, sudah punya kerja, syahwat juga tidak bisa terbendung, lihat cewek sedikit sudah naik tekanan. Nah, maka itu sudah masuk kategori wajib. Maka begitu sudah masuk merasa kategori wajib, silahkan cari jodoh. Carinya bukan dengan pacaran. Kita lihat sekantor kita, ini sesuai selera saya ini. Kalau dia perempuan, kalau perempuan itu sebenarnya prioritas setelah 4 ini adalah tanggung jawab. Tanggung jawab seorang laki-laki. Sudah cocok buat saya ini, sudah benar ini cocok. Maka kalau laki-lakinya dingin, ya, enggak tahu dikasih sinyal tidak nyambung, maka tidak ada salahnya perempuan yang memberikan sinyal kepada laki-laki ini. Gimana caranya? Ya bukan dengan vulgar, bos. Mau enggak kau mau menikah sama saya? Enggak, itu membanting harga diri. Gimana? Bikin tim sukses. Waduh, bikin tim ses ya. Ya, macomlang, Iya, ya kan? macomlang. Kau siapa? Carilah teman yang dekat, yang bisa dipercaya, bukan ember, bukan gosip. Bagaimana caranya dia tahu supaya dia mau sama saya? Itu tidak dilarang. Itu bagian daripada ikhtiar. Bagian ikhtiar. Ya, bagian daripada usaha. Ternyata dia tidak, berarti yakin bukan itu yang terbaik. Bukan itu yang terbaik. Kita sudah melamarnya, tertolak. Orang tuanya tidak senang. Berarti Allah siapkan jodoh yang terbaik buat kita. Jangan malah disantet. Jodoh ditolak, dukun bergerak. Iya. Mas Gusti, kalau suruh lihat nih untuk jadi istri, fisiknya dulu, agamanya dulu, hartanya dulu, atau apanya dulu? Ya Satu kata aja. kita orang punya pandangan ya. Cakep dulu dong. Cakep dulu dong. Hawa itu diambil dari turak rusuh. Itu sebenarnya bahasa simbol bahwa laki-laki suami ini, istrimu itu bagian dari tubuhmu. Karena dia bagian dari tubuhmu, jangan kau rendahkan, jangan kau hina, angkat harkat dan martabatnya.